Ya, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi kontroversi. Ada yang menuding aturan itu seakan melegalkan zina, tapi juga tidak sedikit yang mengapresiasi. Bagaimana kemudian media melihat polemik Permendikbud kekerasan seksual ini? Karena tampaknya ini menjadi perdebatan yang cukup hangat pada pekan ini di ruang publik. Saya masih bersama dengan Mas Revo dan juga Bang Vito. Saya akan mulai ke Bang Vito dulu. Bang Vito, bagaimana sebetulnya kita melihat soal polemik ini? Apakah ini memang ada hal yang kemudian cacat secara material dan juga formilnya misalnya yang banyak disoroti oleh sejumlah pihak, atau memang ini menjadi solusi dari kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus? Iya, kalau saya lihat sih sebenarnya niatannya tidak ada yang, kalau kita baca dari media gitu ya, terutama yang dipotret atau direkam oleh Detik, sebenarnya niatan awal gitu ya, jadi itikat awal untuk keluarnya peraturan menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini sebenarnya diapresiasi. Semua pihak rasanya memberikan apresiasi dan eh, menganggap bahwa ini merupakan salah satu langkah yang maju yang sebelumnya itu tidak pernah digubris, tidak pernah dipandang secara serius dan hanya selalu menyerahkan pada jalur formal hukum, walaupun sebenarnya pada akhirnya kita tahu formal hukum itu harus berdasarkan laporan korban dan tidak sedikit korban enggan melakukan laporan karena pertama itu akan jadi aib buat dia, kedua dia khawatir juga dengan dampaknya terhadap bukan hanya si pelaku, misalnya katakanlah tenaga pendidik atau dosen atau dekan atau orang yang punya power lebih tinggi di kampus ketimbang dia, tapi juga institusinya sendiri. Dan ini juga ada pengaruhnya institusi dalam tanda kutip mendorong kalau tidak mau melarang dan memaksa korban untuk tidak menyampaikan laporannya karena menjaga marwah institusi tersebut. Rasanya ini merupakan sebuah langkah maju. Barangkali susunan wording barangkali secara teknis hukum, apakah itu bisa disebut substansi atau bagian-bagian formal dari aturan ini. Yang pertama kan yang kita harus pahami bahwa aturan ini sifatnya jatuhnya ke etik ya, bukan hukum formal pada akhirnya karena tidak ada. Saya nggak tahu apakah ada aturan pidananya karena aturan pidananya sudah jelas. Barangkali yang disorot secara sangat masif itu ada di pasal 5 sebenarnya. Bagaimana kemudian ada perdebatan soal 3 kata yang selalu muncul tanpa persetujuan korban, seperti misalnya memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, kemudian mengambil rekam atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa tanpa kejaksaan. Nah ini kemudian orang-orang kelompok-kelompok tertentu kemudian bertanya, kalau hal-hal seperti itu yang harusnya memang tidak harusnya dilakukan di kampus dan dalam lembaga di luar lembaga pernikahan gitu ya, apakah kemudian tetap diperbolehkan? Padahal kan kita harus menghargai bukan harus menghargai ya, kita percaya pada istilah pertama dan semua agama rasanya melarang semua aturan-aturan yang disebutkan dengan atau tanpa persetujuan korban, yang kemudian disimplifikasi dengan ini seperti melegalisasi, aturan ini seperti melegalisasi perzinahan. Saya rasa ini terjadi karena barangkali kurang ngobrol barangkali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset kepada pihak-pihak gitu. Yang justru menarik sebenarnya yang banyak protes itu kan Muhammadiyah ya. Jadi sebenarnya kalau Kemendikbud Ristek itu mau cepat, sebenarnya antisipasinya bisa lebih mudah. Bosnya Pak Nadiem itu kan
Pak Muhajir kan di Muhammadiyah gitu ya. Jadi melalui jembatan Pak Muhajir itu sebenarnya bisa diselesaikan. Nah di sini kita melihat ada yang aneh juga nih. Kenapa? Apakah kemudian nggak konsultasi ke Menko PMK-nya yang juga dekat dengan Muhammadiyah, jadi masalah ini bisa cepat selesai. Walaupun setelah ramai berdengung di sosial media terutama, Mas Menteri kemarin katanya ketemu dengan sejumlah pihak dari Muhammadiyah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ditanya apa yang kemudian bisa dilakukan, barangkali ya revisi diksi tanpa persetujuan korban ini kemudian dicari solusinya sehingga aturan-aturan ini kemudian bisa dilaksanakan. Gitu. Ada pihak-pihak yang juga mengatakan kan jika seandainya 3 kata tersebut tanpa persetujuan korban tidak dicantumkan, mereka oke-oke saja dengan aturan. Oke. Bang Vito, ada aroma politis juga misalnya di balik kritik terhadap Permendikbud ini, karena kalau kita lihat pihak-pihak yang juga cukup kencang menyatakan kritik, misalnya seperti PKS, partai oposisi yang juga bertentangan juga dengan RUU PKS misalnya, kemudian juga katakanlah Muhammadiyah yang selama ini juga cukup kritik terhadap pemerintah, kritis dan juga apalagi pos Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan ini. Ada juga nuansa itu Bang Vito melihat? Ya kalau ini kan yang mengeluarkan pejabat politik, ya menteri kan pasti pejabat politik, dan pejabat politik mengeluarkan aturan seperti ini ya pasti punya implikasi politik. Jadi wajar-wajar saja menurut saya sih. Dan ini juga kemudian dijadikan sebagai diskursus dalam ranah politik pada akhirnya. Tidak terhindarkan, Reinhardt, menurut saya. Masalahnya gini, kebutuhan adanya aturan semacam ini tuh perlu sekali sehingga tidak sporadis treatment terhadap berbagai kasus yang terjadi di berbagai lembaga, sehingga kita bisa punya pegangan yang kuat. Karena itu sebenarnya menurut saya langkah selanjutnya adalah ngobrol lagi, Mas Nadiem ngobrol lagi sama pihak-pihak, dan saya rasa sih nggak terlalu heavy politik ya kalau kita lihat, karena beliaunya juga bukan pemain politik langsung begitu ya, walaupun pejabat pemerintahan yang otomatis juga punya punya beban politik di pundaknya gitu. Tinggal tinggal ngobrol beberapa kali, ada kesepakatan bersama, dan ini bisa dilaksanakan. Buat kita sih yang paling penting aturan ini segera bisa diimplementasikan. Ya, baik. Mas Revo, ini perlu direvisi saja seperti tadi Bang Vito katakan, mengganti mungkin diksi atau redaksionalnya, atau ya tetap dipertahankan karena banyak juga sebetulnya pihak-pihak yang mengapresiasi Permendikbud ini? Ya memang kita harus fair mengatakan bahwa Permendikbud ini kan sebuah langkah maju ya Reinhardt ya. Kasus kekerasan seksual ini kan menjadi salah satu sorotan juga termasuk di media kita gitu. Sebelum kasus di Universitas di Riau ini mencuat, kemudian yang berujung pada Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud tersebut kan, kita juga sudah pernah memberitakan bahwa angka kekerasan seksual kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terutama di Indonesia itu kan cukup tinggi ya. Bahkan ketika masa pandemi celakanya juga malah makin naik. Kalau dari catatan yang pernah kita angkat dari data dari Komnas Perempuan kan, sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari sampai Juli itu tercatat ada 2.500-an lah kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya setiap bulan di Indonesia itu ada 400-an kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Nah ini kan yang dilaporkan atau yang ini ya, yang tidak dilaporkan kan kita meyakini bisa jadi lebih banyak. Nah artinya memang ini butuh hal yang cukup serius untuk menghentikan atau meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sebenarnya sudah merupakan hal yang
menggembirakan buat Oke. kita untuk menanggulangi tingginya angka kekerasan seksual, apalagi di tingkat kampus gitu ya. Terutama di tingkat kampus yang kita tahu isinya adalah kelompok-kelompok cendekiawan dan inilah ya kelompok-kelompok intelektual. Eh, Kalau kita, ya saya sih setuju dengan yang disampaikan Mas Vito, bahwa kata-kata dengan persetujuan korban, adanya konsen, itu kan menjadi kalimat yang pro kontra baik di Permendikbud ini maupun di RUU PKS. Ya. RUU PKS ini kan juga bermasalahnya di kata tersebut ya Reinhard, yang membuat akhirnya RUU PKS ini nggak kunjung disahkan gitu. Jadi kalau memang kalimat tersebut itu menimbulkan pro kontra, harusnya banyak pihak yang yang peduli dengan isu ini itu duduk bersama. Saya yakin sebenarnya kan Muhammadiyah dan PKS juga sangat peduli dengan isu ini. Cuman kan masalahnya bagaimana kemudian kekhawatiran atau yang kekhawatiran dari Muhammadiyah atau PKS bahwa kalau misalkan ada kalimat dengan persetujuan korban itu bisa melegalkan perzinahan misalnya, itu bisa tidak bisa dicarilah jalan atau kalimat yang lebih pas, kata-kata yang lebih pas. Pasti pakar-pakar hukum pasti bisa punya solusi untuk itu gitu Renard. Jadi saya pikir memang sama seperti yang disampaikan oleh Mas Vito bahwa pakar-pakar hukum sebaiknya duduk bersama untuk merumuskan supaya undang-undang, kita kan berharapnya payung hukum yang lebih tinggi yaitu RUU itu segera disahkan ya Reinhard ya. Ini kan sebenarnya Permendikbud ini kan hanya artinya sebenarnya menjadi bagian bisa jadi ini adalah test the water gitu kan, di lingkup yang lebih kecil gitu, mengatur di lingkup yang lebih kecil di dunia pendidikan tinggi gitu. Tapi kan kita juga berharap di lingkup yang lebih besar untuk seluruh masyarakat itu ada payung hukum yang lebih jelas. Ya. Ini kita berharapnya seperti itu Reinhard. Jadi ya sebaiknya memang pakar-pakar hukum duduk bersama untuk membahas hal seperti ini. Baik. Mas Revo dan Bang Vito terakhir, sejauh mana, karena saat ini tampaknya Mas Menteri juga tengah banyak mendengar dan mengatakan membuka ruang dialog begitu ya. Sejauh mana kemudian Kemendikbudristek bisa atau harus mengakomodir kritik-kritik yang disampaikan oleh sejumlah pihak ini berkaitan dengan Permendikbud. Karena tampaknya kan Kemendikbud tetap bertahan bahwa aturan ini memang perlu dan harus dilaksanakan, tapi di satu sisi pihak yang lain juga tegas meminta bahwa ini sebaiknya bahkan dicabut saja aturannya, Mas Revo. Kalau saya sih begini Reinhard, kita mendukung supaya Permendikbud ini dijalankan dulu lah. Kalaupun misalkan nanti jadi ada titik temu yang lebih baik, itu akan lebih baik ya. Saya sependapat dengan beberapa orang yang mengatakan begini. Kalau misalkan di sebuah tembok itu ditulis dilarang kencing di sini gitu. Apakah kemudian kalau dilarang kencing di sini karena misalnya temboknya pesing gitu ya, kemudian ada tulisan dilarang kencing di sini. Itu kan tidak berarti kemudian orang boleh buang air besar di situ. Gitu. Karena kan sebenarnya kan kencing aja nggak boleh apalagi buang air besar di situ. Jadi untuk perlindungan terhadap sivitas akademika supaya tidak terjadi penyalahgunaan relasi kuasa misalnya, kemudian juga menekan angka kekerasan seksual di lingkungan kampus, Permendikbud menurut saya jalan terus aja gitu. Nah tapi memang seiring dengan waktu kita mendukung juga Menteri Nadiem untuk terus melakukan safari-safari politiknya gitu ya, untuk merumuskan kalimat yang lebih pas misalnya, atau jika memang tidak perlu direvisi, mungkin dengan safari politik yang dilakukan oleh Menteri Nadiem itu bisa mengubah pemikiran dari kelompok-kelompok yang kontra. Tapi kita berbicara dalam skala yang lebih besar gitu ya, bahwa kekerasan seksual ini harus direduksi, harus dihentikan, maka itu harus perlu ada aturan-aturan yang tegas mengatur di situ. Oke, baik. Bang Vito, semangatnya sama untuk menghapus kekerasan seksual. Kalau begitu kemudian sekarang bagaimana? Pada akhirnya ini didapat kesepakatan ya, artinya bahwa dari pihak pemerintah
Nadiem dan jajarannya kemudian bisa bertemu dengan pihak-pihak yang keberatan. Karena saya yakin pihak-pihak yang keberatan sebenarnya juga memberikan dukungan. Ya. Asal kemudian ada penyesuaian. Beberapa kawan di PKS dan Muhammadiyah sih mengatakan seperti itu. Nggak ada masalah soal itu kita dukung. Yang jadi masalah adalah nuansa konten yang seperti melegalkan perzinahan gitu. Jadi kalau misalnya ini terjadi dan kemudian dapat kesepakatan, ada revisi terhadap masalah-masalah yang menurut saya tidak substansial sebenarnya dari niatan besar untuk mereduksi pola kekerasan atau motif kekerasan seksual di dunia kampus. Ini merupakan satu langkah maju dan bisa menunjukkan bahwa pemerintah bergandengan tangan dengan semua stakeholders. Nggak menunjukkan bahwa pemerintah kemudian ada di standpoint kami penguasa dan ini yang terbaik yang kami buat untuk kalian. Terima saja, laksanakan saja karena tongkat ini ada di kami. Nah, kalau misalnya ada suasana yang cair, kondusif dan kemudian menemukan kesepakatan bersama, ini merupakan momentum yang baik ya buat pemerintahan sekarang ini. Satu lagi yang mau saya garis bawahi, bukan hanya ngobrol sama kelompok-kelompok yang mempermasalahkan isu konsen sih sebenarnya, Reinhardt. Ada beberapa poin yang seperti overlap dengan aturan hukum formal yang berlaku. Seperti misalnya Undang-Undang ITE itu kan menyebutkan bahwa penyebarluasan konten seksual itu benar-benar dilarang, gitu ya. Nah, di Permen ini ada beberapa poin, misalnya di poin E dan poin F ya, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto dan atau video bernuansa seksual, mengunggah ini huruf G. Jadi di huruf G itu mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, kalau misalnya setuju korbannya, berarti boleh diunggah. Nah, padahal aturan lain menyebutkan bahwa hal-hal semacam ini tidak boleh diunggah. Di huruf H misalnya, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, kalau misalnya ditubarluaskan dengan persetujuan korban, apa boleh? Sementara aturan Undang-Undang ITE melarang hal tersebut. Jadi selain ada nuansa yang sifatnya dalam tanda kutip tidak inline dengan semangat sila pertama, juga ada pertentangan dengan aturan hukum formil lain. Jadi baiknya memang ini duduk lagi bareng-bareng sama-sama, kemudian keluar aturan yang lebih komprehensif, yang lebih baik buat semua. Oke, baik. Jadi kata kuncinya duduk bersama kembali, melihat lagi, kemudian juga membangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk juga pihak-pihak yang mengkritik dari Permendikbud ini. Terima kasih banyak. Kita akan lihat nanti akan seperti apa, kemudian sejauh mana Menteri Nadiem akan melakukan safari politik atau membuka ruang komunikasi terhadap banyak pihak untuk melihat lagi soal Permendikbud ini. Terima kasih banyak Bang Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detik.com, Mas Revolusi Riza, Wapemret, dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia untuk perspektif yang menarik dalam editorial View malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Revo dan juga Bang Vito. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Vito. Fasilitas kesehatan terus berbenah mengantisipasi datangnya gelombang ketiga pandemi COVID-19 akhir tahun ini. Newscast akan segera kembali sesaat lagi.